Deni Cagur, ulah musik Bapak Aing. Sia gawe nanaon jang warga. Maafnya hampura ieu mah. Bayangkeun, lamun didinya di papatahan lumpat ku jelema nu kakara bisa lempang. Masuk akal teu? Kasarna maneh disebut bodoh, disebut tolol, ku jelema anu levelna masih sahanapeun maneh. Peribahasanya hampura ieu mah hampura. Uncek bahasa kolot baheula mah tong sok mamatahan ngojay kameri. Bisi maneh teh kerelep. Hartina tah didinya urang teh kudu ngaca heula diri sorangan samemeh mamatahan ka batur bisi naon boa jelema nu dipapatahan ku urang nu diomongkeun ku urang teh leuwih ngarti leuwih paham dina segala rupana tong sok ngarasa pinter sorangan tong sok ngarasa bener sorangan akang oge sarua lamun dek ngobrol jeung jelema sok ngaca heula saha nu dibawa ngobrol teh saha nu dihareupeun teh pangartina leuwih ti akang apa henteu lamun pangartina leuwih ti akang bakal loba repeh daripada ngomong soalna naon era lamun di mana urang salah ngomong jeung jelema nu leuwih paham urang bakal era sorangan omatnya tong bebeledagan teuing di mana lamun maneh ngomong jeung jelema anu can dikenal ku maneh bisi era sorangan. Aduh ini hareudang mang Ya, sok itu mang dimakan kuahnya mang lah si Mang Iwan. mang mamang tahu itu Deni Cagur. Oh, tahu yang pelawak itu? Iya kan sekarang dia jadi anggota DPR juga. Sekarang dia lagi heboh mang. Oh, gitu. Waktu diwawancara dia bilang dia nggak setuju sama program barak militernya Bapak Aing. Ayo wajar lah. Kan kita tahu dia di DPR juga dari partai apa. Ya saya tahu dia dari partai apa, tapi masalahnya bukan itu. Apa? Setelah ditelusuri sama netizen, ternyata dia pernah menyekolahkan anaknya di sekolah semi militer. Tuh, Gitu? iya mang. Terus? Ya akhirnya kan dibully sama netizen se-Indonesia. Aduh, kasihan atuh jangan dibully. Emang kenapa? Kalau menurut saya, justru ini adalah pencapaian terbaik Kang Deni Cagur. Sebagai anggota dewan? Bukan atuh, Sebagai apa? sebagai pelawak. Wah, ini lawakan terlucu sepanjang hidupnya. Bisa wae. Lama karir komedinya ini yang paling lucu. Soalnya lucunya natural. Nah, sekarang gini, Ewan, Gimana? seandainya ini mah, seandainya Kang Deni Cagur masuk DPR, tapi tidak lewat partai itu, kira-kira dia bakal ngomong kayak gitu nggak? Enggak. Kayaknya mah enggak sih. Nah, jadi kalau kata saya mah dia ngomong kayak gitu tuh bukan karena dirinya, karena partainya. Buktinya dia nyekolahin anaknya di semi militer. Bisa jadi mah. Ya iya. Nah karena di partai itu, jadi nggak kreatif, nggak punya inisiatif, kebebasan bicaranya jadi terbatas. Semua harus sesuai dengan instruksi pimpinannya. Oh iya. Karena pimpinannya sudah menegaskan bahwa mereka akan menjadi oposisi, ya akan tetap oposisi, harus berseberangan walaupun tanpa solusi. Guys, lihat nih kesaksian di sini nih. Nih lihat Viti ini ya. Padahal cuma hal-hal sepele doang. Kayak baju di mana-mana, matiin lampu kamar mandi, matiin AC, sholat, ngaji, olahraga, dan lain-lain. Tapi pas kakak pindah di asrama, kakak sadar apa yang mami papi bilang itu benar. Papi ngajarin buat disiplin. Di sini bangun harus jam 4.30 subuh, terus mandi, sholat subuh, habis itu lari pagi. Terus Anaknya Deni Cagur itu disekolahkan di semi militer. Nah, tujuannya apa? Ayo, jawab. Ironis kan? Ironis. Itu namanya menjilat ludah sendiri. Dia ngomong begitu, tapi anaknya sendiri dimasukkan ke semi militer. Maksudnya apa? Aduh, liar orang. Kumaha guys? Sok kalian bicara, rada julid nih saya nih. Biarin aja julid. Aduh, saya ngomong sesuai dengan fakta. Saya bertanya, kenapa? Maksud dan tujuannya anaknya dimasukkan ke semi militer. Supaya apa? Disiplin kan? Supaya apa? Supaya dia bisa berperilaku seperti punya prinsip kekuatan dan tanggung jawab. Ayo, bener gak? Naon tujuannya? Ayo. Pas dia ngomong nih, saya melihat dari gesturnya dia seperti membaca gitu loh guys. Tidak ngomong. Kalau orang yang mohon maaf nih, kalau orang yang cerdas tanpa teks,
saya tidak bilang kalau saya cerdas ya, tapi saya kalau ngomong nggak pernah saya baca. Saya ngomong sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran saya dan sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, data dan fakta. Nah, itu dia. Tapi kalau kemarin itu seperti titipan gitu loh guys. Makanya dia mengingat. Dan cara ngomongnya aja kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi tidak firm gitu. Tidak bulat gitu. Bahwa itu adalah bagian dari sesuatu yang keluar dari mulutnya gitu loh. Dari otak dan pikirannya gitu loh. Jadi apa ya, kayak terkonsep gitu loh guys. Kalau orang yang benar-benar lantang, itu kayak Kang Deddy lah. Kang Deddy itu kalau ngomong tuh tanpa teks, dan dia ngomong tanpa harus ada embel-embel apa gitu, semua udah ada di luar kepala gitu loh. Nah itu baru cerdas namanya ya. Jadi aduh tolong ya Pak Prabowo, untuk para anggota DPR itu tolong diseleksi lagi lah ya. Jangan yang kayak begini-begini hanya karena dapat punya duit bisa masuk ke sana, terus terkenal bisa masuk ke DPR. Buat apa? Nggak ada solusinya buat rakyat. Yang ada jadi bahan ketawaan rakyat gitu loh. Benar nggak sih guys? Saya aja nih yang mohon maaf nih, saya sudah dilamar oleh berapa partai besar kemarin itu ya. Saya berpikir berapa ribu kali. Karena apa? Bukan masalah duitnya, tapi sesuai nggak dengan apa yang ada dalam diri kita. Benar. Mumpuni nggak kita memberikan amanah rakyat ini? Ini amanah loh. Kita sebagai wakilnya mereka loh. Kok tidak bisa diamalkan dengan baik gitu loh? Harusnya disesuaikan dengan apa yang ada dalam pikiran kita dan jiwa kita gitu loh. Sesuai nggak dengan apa hati nurani rakyat itu kita sampaikan? Jangan kayak begini, rakyat terombang-ambing dengan statementmu yang blunder. Oke? Jangan sekali-kali lagi ya. Tuh kasihan tuh statement istrinya. Nangis-nangis loh. Aduh lucu. Maneh Deni, mending goyang jali wae ulah nyenggol bapak aing. Kamu ya yang mengirim ular kobra untuk KDN, sekali lagi kamu berani berbuat mengirim ular kobra, saya habisi nyawa kamu. Saya nggak akan tanggung-tanggung. Ingat itu. Saya punya cara untuk menghabisi nyawa kamu. Dari sini, dari jauh. Sikat aja Mbah. Sekali lagi, jangan membuat saya murka. Hei kamu, Dengerin tuh. dukun gancuk, dukun ecek-ecek, dukun sanjungan, dukun bayaran. Sebenarnya kamu itu tidak bisa apa-apa. Kamu itu hanya tong kosong nyaring bunyinya. Kamu merasa terabaikan oleh KDN, iya. Sehingga kamu tega mengirim ular kobra, kamu bawa dari rumahmu, lalu kamu taruh di pintu gerbang. Kurang apa KDN memberi apa ke diri kamu? Kurang apa? Segalanya kamu dapatkan dari KDN. Binatang kamu. Kamu tandingnya saya. Kamu lawannya saya. Siap Mbah. Hati-hati kamu, Man. Tak habisin nyawa kamu dari sini. Jangan salahkan saya. Kalau nyawa kamu melayang, kamu menjadi korban santet saya yang kesekian kali. Binatang kamu. Tunggu kamu. Dalam hitungan detik, hilang nyawa kamu. Menggunakan fasilitas kepemerintahan untuk kepentingan pribadi. Jadi dari mana rumusnya kalau pendapatan dari konten itu untuk membantu Jawa Barat? Lu lah yang segala pakai fasilitas negara itu, ya lu lah, bukan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi malah nombok, tahu nggak? Yang harusnya ditanggung oleh negara itu malah ditanggung oleh dia sendiri pakai uang pribadi. Coba bayangin ya, 150 juta itu uang apa? Uang seragam dinas Deddy Mulyadi. Itu Deddy Mulyadi coret, nggak mau dia ada uang dinas 150 juta, nggak mau, pakai uang pribadi, jahit baju sendiri. Mobil dinas juga Deddy Mulyadi nggak mau, dia malah pakai mobil sendiri. Harusnya kan mobil dinas itu ditanggung oleh negara gitu. Itu kayak gitu, bukannya Deddy Mulyadi itu nombokin negara. Paham nggak lu? Punya otak nggak? Boloon siapa aing keul kajel manukos kieu mah. Deddy Mulyadi itu malah nombok untuk negara. Kerja sama medianya per bulan itu 50 miliar. Ditombokin sama Deddy Mulyadi 47 miliar. Jadi yang pakai uang negara cuma 3 miliar. 47 miliar tuh pakai uang pribadi Deddy Mulyadi yang hasil ngonten. Deddy Mulyadi ngonten juga
memanfaatkan fasilitas negara, bukan. Dia ngonten itu udah dari dulu, sebelum jadi pejabat juga Deddy Mulyadi udah ngonten, cuman dulu nggak seviral sekarang kayak gitu. Belon siapa? Lain. Ini orang asal ngebacot aja. Selaku Deddy Mulyadi banyak nombok untuk negara. Kok malah dibilang katanya memanfaatkan fasilitas negara. Gimana sih ini orang? Otak didengkul. Itu padahal dia sendiri yang segala pakai fasilitas negara, sampai uang belanja untuk belanja softtek bininya aja lu pakai uang negara. Jalan-jalan pakai uang negara kayak Ridwan Kamil itu segala ditanggung oleh negara. Kalau Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi nggak kayak Ridwan Kamil. Jalan-jalan ke luar negeri, mana pernah Deddy Mulyadi jalan-jalan ke luar negeri pakai uang negara? Keluar negeri aja nggak pernah Deddy Mulyadi. Uang negara, enak aja Deddy Mulyadi memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi katanya. Justru uang pribadi dipakai untuk kepentingan negara. Deddy Mulyadi itu malah seperti itu, kebaliknya. Paham nggak lu? Lu bilang Deddy Mulyadi memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Itu lu kayak gitu, bukan Deddy Mulyadi yang kayak gitu. Songong ini orang. Kurak siak gitu, gawenan naon. Emang lu udah kerja apa? Coba bisa ngomentarin Deddy Mulyadi kayak gitu. Emang lu udah pernah berbuat baik apa gitu untuk negara, untuk pemerintah gitu, Emang lu udah kerja apa, Ini siapa sih bapak ini? Aku nggak tahu. Yang jelas aku mah nggak suka sama bacotnya kayak gitu aja. Enak aja ngomong kok, asal ceplak aja lu. Ini orang yang nggak tahu, nggak tahu sepak terjangnya Deddy Mulyadi dari dulu, pasti percaya sama moncongnya orang ini. Ini moncong sampah kayak gitu tuh. Saya itu dengan Kang Deddy gubernur itu, saya juga dulu saya relawannya Kang Deddy waktu zaman sebelum dengan Deddy Miswar itu. Sehari. Tapi pas ayeuna jadi Kang Deddy jadi arogan kieu. Punten kalau becek bahasa Sunda mah ungah adatnya betul, ungah adat. Da baheula mah teh kieu teuing. Nah, ya baheula mah teh kieu teuing, nah jadi kieu. Nah, gitu. Nah, Pak, forum ini maaf ya, saya yakin kita tidak subversi Auda Medali. Bukan ingin menghentikan gubernur kan, Pak? Tapi ingin memperbaiki. Mumpung ini baru 100 hari. Jadi saya harapkan kepada pimpinan di sini, senior saya, Kak Eka, yuk kita menghadap ke Dewan, ya, tentang mekanisme bagaimana pemerintahan ke depannya, ya. Lamun Dewan ngerti, tidak berani menegur, diajar tuh ke orang-orang pengalaman. Benar tuh, Kak Eka pernah ketua Dewan, saya di Dewan seumur-umur, ya. Pimpinan Dewan. Nah gitu, di sini banyak senior, ada Kang Budi, semua banyak diajar ke orang, ya, jangan takut gitu. Nggak usah dimasukin ke militer. Oh, barang militer? Ya, saya nggak setuju. Oke, alasannya? Ya, Alasannya? pertanyaan saya, alasannya dia masukin ke sana apa? Nggak ada efek jerah katanya karena jerah. keterlaluan, misalnya kayak kelitih gitu. Akar masalahnya kenapa? Nih handphone nih, buang nih handphone. Anak diiniin, handphone matiin. Jangan kasih handphone. Jadi jangan lihat gunung esnya. Oh ini nakal, nakalnya kenapa? Orang tuanya tidak bisa ini, dia cari kesenangan di luar. Orang tuanya cerai, jadi luar. Rumah tangga adalah pusat bagaimana berkembangnya anak. Kalau dia sudah bagus dalam keluarga, masa berkembang, mau dilepas kemana aja, tidak akan dia hanyut, tidak akan. Gitu. Jadi akar masalahnya selesaikan. Ya, environmentnya betulkan, ya. Jadi jangan main potong kompas, selesaikan akar masalahnya. Kalau kayak gini jadi proyek lagi, nanti akan datang lagi kata nakalnya nggak diselesaikan akarnya. Benahi keluarga, itu HP segera jangan anak-anak sekolah diwajibkan menggunakan HP sampai umur dia 18 tahun. Di sini sumbernya. Prostitusi anak-anak, ada anak SD sudah tahu hal-hal yang dulu kami nggak tahu. Itu akar masalahnya.